Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan harian kita di hari Jumat 8 Oktober 2021. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita yang menyertai hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, setiap momen Natal di bulan Desember, kita selalu merasakan hari Natal itu, entah itu di keluarga kita, entah itu di gereja, entah itu di seksi-seksi yang dibentuk di tengah-tengah gereja kita, misalnya seksi sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, bahkan lansia, atau bahkan di lingkungan kita, di kumpulan marga-marga kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan selalu ada di situ pembacaan Alkitab yang selalu dimulai dari kitab Kejadian, di mana akan dibacakan ayat per ayat bagaimana Tuhan mencipta alam semesta, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana Allah punya rencana untuk keselamatan dunia ini, dan bagaimana realisasi dari keselamatan itu dilaksanakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan bagaimana janji Allah akan penyertaannya atas orang-orang percaya. Tapi yang sangat penting, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ketika Kejadian 1 ayat 2 mengatakan bahwa terang bumi belum berbentuk dan kosong, dan samudra raya ditutupi oleh gelap gulita. Samudra raya ditutupi oleh gelap gulita. Itu melambangkan bahwa pada awal penciptaan itu, setelah Allah menciptakan langit dan bumi ini ditutupi oleh gelap gulita, dan belum ada terang yang menerangi bumi itu. Bumi belum berbentuk, artinya masih kacau balau dan ditutupi oleh kegelapan. Sangat luar biasa situasi itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Dan tidak terkatakan bagaimana kacaunya bumi yang belum ditata oleh Allah itu dan belum diterangi oleh sinar yang bersumber dari Allah itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sangat hancur di mana-mana, kacau di mana-mana, dan tidak ada yang bisa membereskan situasi itu karena terjadi kekacauan-kekacauan di mana-mana. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Allah datang, dan ketika Allah turun dan melihat situasi bumi yang kacau balau itu, maka Allah punya inisiatif untuk menata, merapikan alam tersebut, menata dan merapikan ciptaannya, yaitu bumi, langit, dan bumi tersebut. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, yang pertama dilakukan oleh Allah yaitu menata, memisahkan kegelapan dari terang, sehingga terpisahlah yang mana yang gelap, terpisahlah yang mana yang gelap. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kehadiran Allah di tengah-tengah yang ada kekacaubalauan, Allah punya inisiatif untuk memulihkan, menyempurnakan, menata. Sehingga kalau kita membaca di kitab Kejadian 1 ayat 30, setelah Allah mencipta segala sesuatunya, dan Allah melihat yang diciptakannya itu semuanya dilihat Allah sungguh sangat baik dan sempurna. Allah sendiri yang melihat sangat baik dan sempurna. Artinya itu adalah dari perspektif Allah, melihat yang diciptakannya itu baik dan sempurna. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sangat luar biasa peran kehadiran Allah di tengah-tengah kekacaubalauan. Sehingga ketika Allah hadir di tengah kekacaubalauan, yang tercipta adalah penataan, tertata rapi, dan menjadi sempurna, dan dilihat Allah sendiri menjadi baik dan sempurna. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari,
ketika Allah sudah menjadikan segala sesuatunya demikian begitu terapi dan sempurna, ada saja pihak yang tidak setuju dengan hal itu. Ada saja pihak yang menginginkan kembali ke situasi yang tadi, yaitu kacau balau. Yaitu dari mereka yang tidak suka akan rencana Allah menata menyempurnakan tersebut. Mereka adalah pihak yang selalu tidak mendukung apa itu rencana Allah. Katakan saja mereka adalah iblis-iblis yang selalu punya niat untuk merusak apa yang sudah ditata Allah begitu sempurna dan baik itu. Caranya mereka merusak adalah dengan mencoba untuk merusak hubungan antara Allah dengan manusia. Kita tahu bahwa manusia itu dicipta Allah sebagai teman sekerja Allah untuk menata alam semesta ini, untuk menjaga dan merawat. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, iblis berhasil melakukan manusia untuk melanggar ketetapan yang dibawa oleh Allah. Mari kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh manusia kepada alam sekitar. Bagaimana sikap manusia kepada Allah? Apakah manusia masih sangat menghormati ketetapan-ketetapan yang dibawa oleh Allah? Apakah manusia masih menghormati alam ini sebagai sesuatu yang pernah diamanatkan oleh Allah untuk dijaga dan dirawat oleh manusia? Mari kita lihat situasi sekarang ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Di mana-mana kita melihat kerusakan alam, di mana-mana kita melihat polusi, di mana-mana kita melihat eksploitasi yang berlebihan yang mengakibatkan suatu wilayah itu menjadi sangat rusak dan flora dan fauna yang tinggal di situ tidak bisa berkembang dengan baik dan maksimal, sehingga terjadi kerusakan alam. Dan ada juga yang mengatakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bahwa manusia itu kan adalah mahkota ciptaan Allah, atau yang mengatakan bahwa antroposentris, segala sesuatunya ini dicipta Allah adalah untuk pemenuhan kepuasan dan kebutuhan manusia, sehingga eksploitasi memang disengaja untuk memuaskan setiap orang yang ingin mengeksploitasi, sehingga alam ini dipikirkan adalah untuk pemuasan diri dari sekelompok manusia. Dan ini yang sangat berbahaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kita lihat di sekarang ini. Alam ini digunakan untuk pemuasan lahiriah dari manusia itu. Padahal kita melihat amanat Allah ketika mencipta manusia, yaitu supaya manusia menguasai, bahkan tidak hanya menguasai, yaitu memelihara, menjaga apa yang diciptakan oleh Allah. Bahkan Allah menciptakan manusia itu ditempatkan di bumi ini. Bukan berarti manusia adalah menjadi pusatnya, tetapi manusia adalah sebagai makhluk ekologi yang harus tinggal di alam, dan manusia harus berperan untuk menjaga yang namanya alam ciptaan ini. Ketika kita membaca kitab Kejadian, kita menemukan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dan menjadikan manusia itu sebagai teman sekerja Allah. Jadi kekristenan itu sangat dekat dengan alam. Ketika kita membaca di kitab Keluaran, Allah bisa saja muncul dalam rupa ciptaannya untuk menyapa umatnya. Sebagaimana ketika Musa melihat awan menutupi gunung Sinai, maka Musa memahami Tuhan sedang turun dan akan menyampaikan pesannya kepada dia. Kalau kita membaca di kitab Mazmur, kita akan menemukan disuguhkan di sana bahwa langit itu menceritakan kemuliaan Allah. Gunung-gunung yang ada di mana-mana itu juga menceritakan kemuliaan Allah. Suara-suara binatang-binatang yang diciptakan Allah itu adalah untuk menceritakan kemuliaan dan kebesaran Allah. Lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika manusia itu sudah berbuat dosa, hubungan manusia dengan Allah sudah sangat rusak, hubungan manusia dengan alam ini tidak tertata rapi lagi, manusia selalu berinisiatif ingin mengeksploitasi. Kristus datang, tetapi Kristus tidak hanya menyelamatkan sekelompok atau sebidang wilayah, tetapi Kristus datang adalah menyelamatkan dunia ini.
menyelamatkan seluruh dunia ini. Bukan hanya manusianya, tetapi seluruh dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi kekristenan kita itu sangat dekat sekali dengan alam ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Kristus datang, dia digambarkan sebagai terang yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menerangi dunia ini, untuk agar orang yang diterangi menemukan pencerahan, lalu mereka akan melakukan apa itu misi Allah atau misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Salah satunya adalah kembali ke amanat yang diberikan oleh Allah untuk menjaga dan merawat alam ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita melihat ketika Kristus lahir, tidak dilepaskan dari peran Allah, alam. Kelahiran Kristus tidak hanya disambut oleh sorak-sorai para malaikat, tidak hanya disambut oleh orang-orang yang melihat atau menyaksikan Yesus itu lahir. Tetapi kita lihat di situ kelahiran Yesus juga disambut oleh alam ini, termasuk bintang yang bersinar terang dan domba-domba yang ada di kandang ketika Yesus dilahirkan. Ketika Yesus juga mati, disalibkan, mati, alam juga menunjukkan responnya terhadap kematian Tuhan Yesus Kristus. Di mana matahari tidak menampakkan sinarnya lagi. Di mana terjadi gempa bumi ketika Yesus mati. Itu berarti, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, alam ini juga diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Kristus. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita yang diselamatkan oleh Allah, kita yang disinari oleh Kristus, mari kita kembali ke amanat yang diberikan oleh Allah. Ketika kita diberikan hari demi hari, mari kita menjaga alam yang diberikan kepada kita. Mari kita sempatkan waktu kita untuk menjaga lingkungan kita, mengelola limbah yang ada di rumah kita, untuk menjaga supaya polusi tidak banyak yang kita produksi dari rumah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita menjadi sangat bersahabat dengan alam ini di masa sekarang ini. Ketika orang semakin banyak merusak alam ini, orang-orang Kristen harus terpanggil untuk menyinari alam ini, untuk agar alam ini semakin bersahabat dengan kita. Jika kita mengatakan kita telah menerima terang dari Kristus, itu berarti, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita menganggap bahwa kita inilah bagian dari ciptaan Allah, bagian dari ekologi ini, yang apabila alam ini rusak, kita juga akan kewalahan di tengah-tengah alam ini. Dan tidak hanya mengandalkan atau memikirkan ego sendiri. Karena setelah kita, masih akan banyak generasi yang lahir yang akan menikmati alam ini. Apa yang akan kita wariskan kepada mereka? Kristus telah mewariskan satu pembaharuan, yaitu keselamatan kepada alam ini ketika dia mati dan disalibkan. Hari ini juga kita terpanggil. Ketika kita percaya dan menerima terang dari Kristus, mari kita semakin menjaga merawat lingkungan kita, menghindari eksploitasi yang berlebihan, dan menghindari produksi polusi yang kita lakukan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan telah menyelamatkan kami, menyinari hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, ya Tuhan. Di saat ini, di mana semakin banyak kerusakan-kerusakan alam yang terjadi, biarlah umat Tuhan terpanggil untuk memulihkan, menyinari di mana ada kerusakan yang terjadi di tengah-tengah alam ini. Kami melihat bahwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah ciptaan yang belum sempurna, yang kacau balau itu, kehadiran Allah di situ adalah untuk menata dan menyempurnakan, sehingga ketika Allah melihat segala sesuatunya menjadi sangat baik. Itu berarti, ya Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu juga
harus meneladani makna kehadiran Allah di suatu tempat. Itu harus memberikan dampak yang positif. Bersahabat dengan alam sekitar. Dan tidak menjadi sumber malapetaka bagi alam sekitar. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, lindungilah setiap jemaat-Mu. Demikian juga dengan anak-anak ya Tuhan, Engkau yang menaruh hikmat dalam hati mereka. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan. Berkati juga para pemerintah dan bangsa kami ini, sehingga semuanya bersyukur kepada Tuhan. Dan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat Tuhan dan para pemerintah kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.